Bagaimana caranya bisnis tetap lancar, bahkan omsetnya bisa naik berkali-kali lipat? Mas Api, kenapa sih laundry-nya tetap buka pas lebaran? Memang nggak libur. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami buka lebaran itu karena ada permintaan. Mungkin banyak yang bilang, wah ini ownernya zolim banget sih, mau lebaran kok nggak libur dan sebagainya. Kenapa kok pegawai laundry pas lebaran kok masih mau masuk kerja? Karena ada yang menarik kami sampaikan ke mereka. Bukan karena gajinya gajian biasa atau lemburan, tapi kami konsepnya adalah Hai Laundrypers Indonesia, jumpa lagi bersama saya Apik Primadia. Selamat datang di Kultum Kuliah Laundry 7 Menit. Program singkat, padat, dan berbobot yang akan membantu teman-teman pengusaha laundry memanfaatkan momentum di bulan puasa dan lebaran untuk meningkatkan omset bisnis laundry-nya. Bagaimana caranya bisnis tetap lancar, bahkan omsetnya bisa naik berkali-kali lipat? Mari kita kupas tuntas dalam 7 menit ke depan. Di episode pertama ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan tim, teman-teman. Kita akan membagi dua sesi. Yang pertama adalah sesi persiapan tim pada waktu Ramadan, bulan Ramadan atau puasa. Dan yang kedua adalah persiapan tim pada waktu mau menjelang lebaran nanti. Atau pas lebaran apakah teman-teman buka atau tidak. Simak sampai selesai ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Nah, yang pertama adalah persiapan tim pada waktu kita di bulan puasa. Nah, kalau untuk di bulan puasa kita tidak ada perubahan tim, timnya tetap paling jam operasional berbeda. Nah, kebijakan di Apik Laundry dan grupnya, kami di hari pertama pas puasa, kami berikan kebijakan tutup operasional. Hari kedua buka lagi. Nah, terkait jam operasional, bukanya jam berapa, karena ada perubahan jam operasional di pas puasa, dan nanti pas lebaran pun kami juga ada libur, kami akan membahas tentang jam operasional ini di episode kedua besok. Teman-teman jangan lewatkan untuk episode kedua ya, untuk membahas tentang jam operasional. Kali ini kita akan fokus tentang persiapan tim. Persiapan tim pas bulan puasa Ramadan. Sekarang kita akan membahas persiapan tim pas lebaran. Pada waktu kita baru 1 minggu puasa atau minggu pertama puasa, kami sebagai owner dan teman-teman sebagai owner, saran saya sudah mulai didiskusikan bersama tim. Ayo tim, biasanya kan kita ada weekly meeting, ada weekly review meeting bersama tim, kita kumpulin semuanya. Teman-teman kita ngumpul, kita akan evaluasi kerjaan sebelumnya dan kita akan mengevaluasi sebulan ini akan ngapain selama bulan Ramadan ini. Biasanya pada waktu kita membahas tentang persiapan pas Ramadan seperti apa, terus nanti pas lebaran akan seperti apa, kita bahas di awal-awal minggu. Biar kita tahu nanti yang masuk akan siapa aja. Ini termasuk persiapan tim. Jadi kita akan bisa memprediksi tim kita misalnya nih, dalam tim biasanya adalah yang masuk 10 orang, ternyata kita coba cek nih, teman-teman siapa yang mudik. Terus biasanya dibalikin sama timnya, Pak Apik atau owner, kita masuk pas lebaran, kita libur berapa hari ya? Nah, pasti ada pertanyaan itu. Nah, teman-teman tinggal tentukan kebijakannya masing-masing. Di Apik Laundry beberapa tahun terakhir, kebijakan kami ngikutin kebijakan pemerintah. Pemerintah biasanya meliburkan seminggu nih, seminggu libur. Nah, biasanya kami juga ngikutin, tapi nggak sampai 7 hari, biasanya 5 hari atau 6 hari. Nah, kami juga umumkan ke teman-teman dari di minggu pertama pas puasa, kami sudah umumkan ke teman-teman, biar mereka bisa persiapan. Apakah mereka akan mudik, atau ada acara keluarga, atau yang lainnya. Kita data juga tim di kita yang orang asli di daerah itu siapa. Misalnya kalau kami di Jakarta nih, orang yang asli Jakarta, nggak punya kampung, misalnya nggak mudik siapa, kita data. Terus pas lebaran mereka mau buka nggak, mau masuk nggak? Kalau mereka mau masuk, ya silahkan dieksekusi, nanti kita data lagi. Hari pertama siapa, hari kedua siapa, dan sebagainya. Itu persiapan timnya. Yang penting kita tahu dari 10 orang yang kita punya saat ini, misalnya yang confirm cuma 4. Nah, kalau 4 orang, kita akan ngecek lagi. Sebanyak apa yang akan kita eksekusi di lebaran nanti untuk bisnis laundry-nya.
Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke saya di YouTube sebelumnya tentang laundry lebaran buka maupun di DM Instagram, Facebook, dan beberapa chat yang masuk ke saya tentang pertanyaannya yang paling sering diulang adalah, Mas Api, kenapa sih laundrynya tetap buka pas lebaran? Memang nggak libur. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami buka lebaran itu karena ada permintaan. Permintaannya sebenarnya awalnya kami buka lebaran itu karena permintaan pegawai kami yang tidak mudik. Jadi teman-teman, mungkin banyak yang bilang, wah ini ownernya zolim banget sih, mau lebaran kok nggak libur dan sebagainya. Tidak seperti itu teman-teman. Saya sendiri sebagai owner juga pengen istirahat, pengen libur, pengen mudik juga. Kami punya kampung juga kok seperti itu. Tapi karena ada aspirasi dari karyawan yang tidak mudik yang pertama, terus yang kedua ada karyawan kami yang non-muslim yang memang nggak mudik juga. Ada juga yang mudiknya setelah lebaran, jadi ada berapa poin tadi. Terus yang berikutnya yang pasti adalah mereka butuh tambahan dana. Nah, itu poin-poinnya yang kami harus sampaikan. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas jam operasional, jam bukanya kapan dan sebagainya lebaran, saya kasih spill sedikit bahwa kami pas hari lebaran, hari pertama, hari kedua tetap tutup. Nah, nanti jam operasional kita bahas di episode kedua ya, seperti itu. Poin yang berikutnya teman-teman terkait kenapa kok pegawai laundry pas lebaran kok masih mau masuk kerja. Karena ada yang menarik kami sampaikan ke mereka. Bukan karena gajinya gajian biasa atau lemburan, tapi kami konsepnya adalah bagi hasil. Bagi hasilnya adalah 40% untuk pegawai, 60% untuk laundry. Diambil dari mana? Dari omset. Untuk detail informasi tentang pembagian hasil dan sebagainya, kami akan sampaikan di episode selanjutnya. Makanya ikutin terus episode tentang kultum ini ya, sampai berapa episode ke depan. Seperti itu. Intinya teman-teman bahwa untuk persiapan tim, pastikan semua peran di dalam tim kita terisi semuanya. Baik dari sisi penerimaan hingga diterima lagi oleh pelanggan. Entah tim washer, tim untuk packaging, tim pressure untuk nyetrika, bahkan tim satuan harus sudah terisi dengan baik. Agar apa? Agar kualitas tetap terjaga dan branding teman-teman tetap terjaga. Jangan sampai pada waktu pas sebelum lebaran, pas masih bulan puasa bagus, setelah lebaran berantakan. Itu jangan sampai terjadi di teman-teman semuanya. Nah, untuk yang berikutnya adalah apakah tim tetap perlu ditambah Pak Api? Tim kita kan sebenarnya ada 10, yang masuk cuma 4. Apakah perlu nambah tim lagi, entah tim infal dan sebagainya? Bisa iya, bisa tidak. Tapi untuk detail kita untuk ngobrolin tentang penambahan tim, nambahin mesin atau tidak, itu bisa dicek di episode ketiga tentang ngecek kapasitas produksi. Oke teman-teman, semoga sharing kali ini bermanfaat dan jangan lupa jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa di episode kultum berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Semoga sharing episode pertama ini berjalan dengan baik. Apa-apa di episode berikutnya. Ini episode berikutnya lagi nih. Jangan lupa ikut kelas. Dan silahkan komen jika ada pertanyaan. Dan sampai jumpa di kultum berikutnya. Selamat berpuasa. Bagaimana menghitung penggajian maupun bagi hasil pada waktu lebaran. Nah, kok gitu? Kok banyak banget sih? Cut.